Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini disadu dari Manaqib Ahmad. Kisah dahsyatnya istighfar penjual roti bertemu dengan Imam Hambal. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu merupakan murid Imam Asy-Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup Imam Hambali ingin sekali menuju ke suatu kota, yakni kota Irak. Padahal tidak ada janji sama sekali dengan orang di sana. Tidak ada hajat sama sekali. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Saat tiba di sana sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun sholat berjamaah Isya di masjid. Selepas sholat, Imam Hambali merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Begitu selesai sholat dan berjamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Namun tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini?" Marbot tidak tahu kalau orang yang ditanya adalah ulama ahli fikih dan hadis. Imam Ahmad bin Hambal, karena saking tawaduknya atau rendah hatinya, sang imam tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis, sejuta hadis dihafalnya, sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga tidak tahu wajahnya. Cuma namanya sudah sangat terkenal sekali. Imam Ahmad kemudian bertanya, "Saya ingin istirahat. Saya musafir." Marbot pun menjawab, Tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbareng di teras masjid, marbot datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi ya Syekh?" Kata marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti. Rumahnya kecil sekaligus membuat dan menjual roti. Penjual roti itu sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Sang Imam Ahmad sampai di jalanan. Penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari ya Syekh, mari ke sini. Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." Kata Imam Ahmad, "Baiklah wahai orang penjual roti." Imam Ahmad masuk ke dalam rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat adonan. Dengan tidak memperkenalkan diri siapa dirinya tersebut, hanya bilang, "Saya musafir." Penjual roti itu pun berperilaku unik. Kalau Imam Ahmad mengajak ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saat meletakkan garam, astaghfirullahaladzim. Memecahkan telur, astaghfirullahaladzim. Mencampur gandum, astaghfirullahaladzim. Selalu mengucap istighfar si penjual roti tersebut. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Ahmad bertanya, Sudah berapa lama kamu lakukan ini, wahai sang penjual roti?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali ya Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi saya semenjak itu melakukannya." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Tidak ada hajat yang saya minta kecuali
pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung diterima. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dan jalan yang tidak disangka-sangkanya. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan oleh Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan. Akhirnya Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, apa itu? Orang itu menjawab, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Penjual roti itu pun terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.